Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, saya ingin ucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan sedikit renungan bagi Bapak Ibu, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang dibawakan, yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Yon Suliono. Kalau Bapak Ibu ingin mencari pujian beliau, nama channelnya Yon Suliono. Itu pujian yang sangat memberkati saya, dan tentunya Bapak Ibu yang kasih Tuhan juga sangat diberkati ketika Bapak Ibu menyanyikan pujian itu. Nama channel beliau Yon Suliono. Silakan mampir ke channel beliau Bapak Ibu, subscribe, like, komentar dan bagikan agar banyak orang dikuatkan melalui pujian dan penyembahan yang dinyanyikan oleh beliau sendiri yang bernama Pendeta Yon Suliono. Beliau tinggal di Bali, Denpasar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pujiannya begini Bapak Ibu. Berbahagialah kau yang di dalam Yesus, anugerahnya telah membenarkanmu. Bergembiralah kau yang diselamatkannya, naikkan pujian syukur bagi kemurahannya. Berbahagialah kau yang dibenarkannya, yang sangat suka melakukan firman-Nya. Bergembiralah, sorak puji namanya, naikkan pujian syukur bagi kemuliaannya. Orang benar yang hidup di dalam Tuhan berbahagia dalam berkat kasih Tuhan. Orang benar yang setia di dalam Tuhan, anak cucunya kan hidup bahagia. Berbahagialah kau yang dibenarkannya, yang sangat suka melakukan firman-Nya. Bergembiralah, sorak puji namanya, naikkan pujian syukur bagi kemuliaannya. Orang benar yang hidup di dalam Tuhan berbahagia dalam berkat kasih Tuhan. Orang benar yang setia kepada Tuhan, anak cucunya kan hidup bahagia. Anak cucunya kan hidup bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Doa saya agar Bapak Ibu yang beribadah pada hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, dilawat Tuhan Yesus, diberkati Tuhan dan diurapi oleh Tuhan, dan semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin benci terhadap dosa, dan semakin hari semakin mencintai sesama, mengasihi sesama, dan semakin hari semakin kita melayani Dia, dan semakin hari semakin kita melakukan penginjilan, bersaksi tentang kedatangan Dia, bersaksi tentang kematian Dia, bersaksi tentang kebangkitan Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa evangelis Abraham Effendi Usman tempel koyo ya? Itu dikarenakan Bapak Ibu, saya sudah 3 hari gusi saya ini bengkak, sakitnya minta ampun. Ini sampai semalam ya, tadi pagi saya pakai koyo saking nggak tahannya. Tetapi karena kerinduan saya untuk bisa menyapa subscriber saya tetap membuat sedikit renungan singkat bagi saudara dan saya. Kiranya menjadi berkat dan bisa
mengambil hikmah di dalam apa yang saya sampaikan. Pujian tadi Bapak Ibu, berbahagialah kau yang di dalam Yesus. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, di luar Yesus itu tidak ada apa-apanya. Kalau Anda ingin berbuah Bapak Ibu, tinggal di dalam Yesus. Kalau Anda ingin bahagia, tinggal di dalam Yesus. Kalau Anda ingin damai, merasakan sukacita, tinggal di dalam Yesus. Di luar Yesus katanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Bapak Ibu, bergembiralah kau yang diselamatkannya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, semua orang itu butuh keselamatan. Jangankan di akhirat nantinya Bapak Ibu, di dunia ini kita butuh orang yang menyelamatkan kita, butuh orang yang mengasihi kita, butuh orang yang menyayangi kita, butuh orang yang mencintai kita. Ketika kita punya masalah hidup, punya satu persoalan, kita juga mencari orang yang bisa kita ajak bicara, supaya ketika kita sharing dengan orang tersebut, pengharapan kita bahwa orang tersebut bisa membantu atau meringankan sedikit beban dan masalah yang kita alami. Tetapi saya ingin tegaskan dan katakan Bapak Ibu, sebelum kita mencari teman, sahabat, gembala, pendeta, cari dulu Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita. Tuhanlah yang menjadi batu cadas kita. Tuhanlah yang menjadi perisai bagi kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, cari Dia, alami Dia, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar berbahagia. Dan Bapak Ibu, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka dari itu bergembiralah kau yang diselamatkannya. Kita Bapak Ibu, ketika kita meninggal nantinya, khususnya umat Kristen, di dalam kubur tidak ada pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Orang yang di dalam Yesus sudah diselamatkan. Orang yang percaya kepada Yesus sudah diselamatkan. Dan Yesus memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Maka dari itu patut kita berbahagia karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Keselamatan yang Yesus berikan Bapak Ibu, keselamatan yang kekal, bukan keselamatan yang mudah-mudahan, tetapi keselamatan yang pasti. Maka dari itu Bapak Ibu, berbahagialah saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Yang selanjutnya Bapak Ibu, berbahagialah kau yang dibenarkannya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kitab Roma katakan tidak ada satu manusia pun yang benar. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita dibenarkan oleh karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka berbahagialah kau yang dibenarkannya. Firman yang membenarkan kita Bapak Ibu. Bukan kita yang membenarkan diri kita sendiri. Bukan kita yang membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah melakukan banyak hal. Karena kita sudah datang kepada Tuhan 1 hari 10 kali. Bukan. Tetapi yang membenarkan kita adalah firman Yesus Kristus. Bukan karena usaha kita bisa dibenarkan. Bukan karena amal kebaikan kita dibenarkan. Bukan amal ibadah kita karena kita dibenarkan. Dan bukan juga karena kita dibenarkan karena kita pergi ke Israel, Yerusalem. Bukan Bapak Ibu. Tetapi kita dibenarkan oleh karena firman, oleh karena Yesus, oleh karena percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, Dialah yang telah membenarkan kita. Maka kita harus tinggal di dalam Dia Bapak Ibu. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara dan saya, orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Ketika kita dibenarkan Bapak Ibu, segala rintangan, halangan, cemoohan, cacian, makian, hinaan, fitnah segala macam, kalau sudah Tuhan Yesus yang membenarkan kita, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyalah-nyalahkan kita. Kalau kamu mati masuk neraka, tidak ada. Sekalipun mereka mengatakan kalau kamu tidak beragama ini, maka kamu mati masuk neraka. Saya tegaskan pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Bukan kita membenarkan diri kita sendiri dengan cara usaha, amal, kebaikan, sedekah, pergi ke Israel, Yerusalem. Bukan gara-gara itu, tetapi kita dibenarkan gara-gara firman.
Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Berbahagialah kau yang dibenarkannya, yang sangat suka melakukan firman-Nya. Bergembiralah, sorak puji namanya, naikkan pujian syukur bagi kemuliaannya. Bapak Ibu, kita dibenarkan karena firman, dan kita berbahagia karena orang yang melakukan firman itulah wajib berbahagia. Kenapa? Matius 7 ayat 21 Bapak Ibu bisa melihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Bukan yang mengatakan Yesus Tuhan yang diselamatkan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, itulah yang diselamatkan. Artinya apa? Apa sih arti percaya, evangelis? Arti percaya, hati kita Bapak Ibu mengakui, percaya dengan hati. Setelah kita percaya dengan hati, mulut perlu pengakuan bahwa kita orang yang beriman kepada Yesus. Lalu untuk selanjutnya apa lagi, evangelis? Ini Bapak Ibu, tangan, pikiran, mata, hidung, kaki harus melakukan firman. Maka Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi bagi mereka yang melakukan firman. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti melakukan firman Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan pasti tidak akan pernah mencaci maki, tidak akan pernah menjelek-jelekkan, tidak akan pernah menghina orang lain, menghina agama lain. Kenapa? Karena kita anak kerajaan, dan kita tidak akan mempermalukan surga, tidak akan mempermalukan Tuhan, dan kita tidak akan mempermalukan organisasi kita dan agama kita, Kristen atau Nasrani. Ketika kita percaya kepada Yesus, orang dunia mengatakan kita sudah beragama Kristen atau Nasrani. Maka dari itu Bapak Ibu, berbahagialah kau yang dibenarkannya, karena sudah melakukan firman-Nya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, bergembiralah, sorak puji namanya. Sebagaimana di video saya yang lalu saya katakan bahwa Tuhan ingin setiap kita memuji Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang benar yang hidup di dalam Tuhan berbahagialah dalam berkat kasih Tuhan. Ini Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa. Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, maka kita patut berucap syukur kepadanya. Karena kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita, membenarkan diri kita, membenarkan kepercayaan kita, tapi firmanlah yang membenarkan kita, firmanlah yang menyelamatkan kita, firmanlah yang menolong kita, firmanlah yang telah mengatakan kepada dunia bahwa kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Orang dunia mengatakan Bapak Ibu, itu Injil Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, tapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Dia mengatakan seperti itu? Nah, ini Bapak Ibu, firman dipikir dengan pola pikir manusia. Dia bukan orang percaya kepada Yesus, lalu firman ini dia baca dengan pikirannya, dia terjemahkan menurut pikirannya dan menurut kedagingannya. Untuk apa? Dia membaca firman bukan untuk mencari kebenaran, tetapi dia melihat firman untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan peduli terhadap apa kata orang, tapi pedulilah terhadap apa kata firman. Jangan peduli terhadap apa kata mu'alaf, tapi pedulilah terhadap apa kata evangelis Murtadin sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, bila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan channel saya, tinggalkan subscriber saya. Tidak perlu Bapak Ibu subscribe, tidak perlu Bapak Ibu menonton channel saya bila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga saudara kita dari seberang, bila apa yang mereka sampaikan dan mereka ceritakan tidak sesuai dengan apa yang mereka imani, tinggalkan para mu'alaf seperti itu. Kita melihat akhir-akhir ini muncul lagi mu'alaf di mana dia mengatakan, saya ini anak kardinal di Vatikan Bapak Ibu. Dia tidak tahu dia sudah membohongi umat. Kardinal itu tidak menikah, kardinal itu tidak kawin,
kardinal itu tidak ada ikatan, tidak boleh menikah. Sementara dia mengatakan, saya anak kardinal. Nggak tahu kardinal mana yang dimaksud. Maka dari itu Bapak Ibu, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, banyak memuji Dia, banyak memuliakan Dia, sehingga kita benar-benar merasakan kasih Dia yang luar biasa. Dan ketika itu juga Bapak Ibu, ketika kita merasakan kasih-Nya, bagikanlah kasih-Nya kepada orang lain. Nah, ayo Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Kita sudah dibenarkan oleh firman. Berbahagialah karena kita dibenarkan oleh firman. Berbahagialah karena kita diselamatkan oleh firman. Firman yang menjadi manusia. Manusia yang sempurna, bukan manusia yang lain Bapak Ibu. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang sempurna. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada rasul yang lain yang sempurna selain Yesus. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang sempurna. Tidak ada celah, kesalahan dan dosa sedikit pun yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana evangelis dengan nabi-nabi yang lain? Nabi-nabi yang lain itu pasti ada kesalahan dan dosa. Sedangkan Yesus, kenapa Yesus tidak ada kesalahan dan dosa? Karena Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Roh Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kalam Tuhan, perkataan Tuhan yang menjelma dan membentuk manusia yang sempurna. Maka kalam Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Kenapa? Kalau firman Tuhan salah, maka salahlah Tuhan. Sekali lagi, kalau firman Tuhan salah, maka salahlah Tuhan. Kenapa? Karena firman dan Tuhan itulah menyatu Bapak Ibu. Ketika Anda percaya terhadap firman, terhadap apa yang Tuhan sampaikan, maka saudara secara otomatis percaya juga terhadap Tuhan itu sendiri. Kenapa? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan apapun Bapak Ibu, silakan email ke saya. Ada banyak channel saya yang saya kasih email. Email, kalau Bapak Ibu ingin minta nomor HP juga, nomor WA, masuk ke email. Nah, kiranya Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua yang menonton video ini. Saya akan berdoa bagi kita Bapak Ibu. Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, berkati setiap kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan, berkati apa yang kami kerjakan. Setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Segala kegagalan, campur tangan setan, penguasa alam kegelapan yang ingin menggagalkan usaha pekerjaan kami tolak, tengking, patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapi kami, tambahkan hikmat, pewahyuan, akal budi kepada kami ya Tuhan. Tuhan, buat kami berhasil ya Bapa di dalam nama Yesus. Sehingga dengan keberhasilan itu kami bisa melakukan banyak hal untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami bisa membantu antara sesama kami. Kami bisa membantu saudara kami. Kami bisa membantu tetangga kami. Kami bisa membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang terlantar. Maka dari itu Bapak, berkati setiap kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang masa. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom Alaikum. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.